Halo teman-teman, Urbahnos ID balik lagi ajak kalian untuk cek properti pilihan yang bisa dijadikan referensi. Hari ini kita akan lihat hunian kece di daerah BSD. Ya, kita akan review apartemen Fasaka Nines. Dilihat dari lokasinya, ini menarik banget sih. Buat kamu yang cari hunian apartemen di BSD dengan akses kawasan bisnis dan shopping, menurut kami, Fasaka Nines ini layak banget jadi pertimbangan. Selain itu, apartemen dengan rencana 2 tower ini menawarkan suatu konsep hunian yang berbeda. Bedanya di mana ya? Penasaran kan? Langsung kita lihat liputannya. Nah teman-teman, gue udah ada di belakang VLCC, Fasaka Lifestyle and Commercial Center, dari apartemen Fasaka Nines BSD. Jadi hari ini gue pengen ajak kalian liputan tentang satu apartemen yang ada di BSD. Ini adalah apartemen baru dari developer Waskita Realty. Ada satu USP, unique selling point, yang dimiliki sama si Fasaka Nines ini, yaitu ini mereka punya VLCC. VLCC ini apaan sih? Namanya adalah Fasaka Lifestyle. Jadi mereka menjualnya itu lifestyle. Jadi kayak banyak akan ada restoran di dalamnya. Jadi lu bisa jajan, lu bisa makan bareng sama keluarga lu, dan lu bisa nongkrong di sini. Gue jadi penasaran, selain si Fasaka Nines ini punya VLCC ini, ada apa aja sih sebenarnya keunikan atau mungkin unique selling point yang lain? Yuk, gue akan bawa lu untuk lihat ke Fasaka Nines hari ini. Let's go! Nah, sebelum gue ke atas ke unitnya, jadi gue lewat lounge gitu ya. Ini adalah lounge-nya si Fasaka Nines. Infonya, ini tuh sebenarnya bisa kalian reservasi gitu. Jadi misalnya kalian ada kebutuhan untuk gathering, mau family gathering atau mungkin gathering sama teman-teman, ini sebenarnya ruangannya bisa dipakai. Jadi penasaran gue sama unitnya. Yuk kita lihat. Nah teman-teman, gue udah ada di satu unit contoh. Ini tipenya one bedroom dari Fasaka Nines apartemen BSD. Nah kita lihat yuk dalam. Dan impresi pertama gue, ini gue udah langsung ketemu sama satu unique selling poinnya dari si Fasaka Nines, yaitu adalah smart home. Ini mereka udah pakai smart door lock dan udah pasti nambah aman lah ya. Yang gue dapat tentang si smart home-nya adalah si penggunaan wall socket seperti ini. Ini ada wall socket listriknya di bawah. Terus kalau yang ini adalah si stop kontaknya. Di sebelah kiri, ketika lo masuk itu, di sebelah kirinya ada area kitchen. Unit contohnya ini memang udah dilengkapi semuanya dengan desain interior yang premium. Ini pakai nuansanya tuh hitam. Jadi pertama, hitam itu kan nggak akan kotor. Terus yang kedua, menambah kesannya tuh mewah gitu. Sebenarnya karena rumah ini kan tidak terlalu besar ya, karena ini tuh sekitar 36 meter persegi gitu ya. Jadi semuanya dibikin compact. Area kitchen, area laundry itu kayak menyatu, tapi sebenarnya fungsinya itu cukup berbeda dan esensial. Dia bikin rak ke atas dengan model ambalan ya. Ini adalah satu touch dari desain interiornya menurut gua bagus. Nah, si sepeda ini sebenarnya ya lu bisa apaan aja sih, tergantung hobi atau mungkin keperluan yang lain. Oke, ini gua masuk sini, ini adalah kamar mandinya nih teman-teman. Kamar mandinya itu 2,5 kali 1,5 meter ya. Tapi udah cukup lengkap, udah cukup proper. Tempat mandinya, si showernya ini memang lebih turun ke bawah, jadi dia memang lebih rendah. Udah dipikirin bagaimana air itu akan keluar dari ketika kalian mandi, jadi airnya bakalan ngalir dengan bagus. Apartemen yang bagus itu pasti akan mikirin buang AC-nya kemana.
kan nggak mungkin ya ditaruh di luar gitu ya, itu pasti akan sepanjang apa pipanya. Jadi di sini tuh mereka udah mikirin ada satu lubang air AC yang nyambung ke sini, jadi ketika pemakaian AC di ruangan dalam itu nanti akan dibuangnya ke sini. Jadi udah dipikirin juga sama pengembang dan desain interiornya, jalur-jalur untuk utilitasnya itu akan kemana. Lanjut, di sini adalah bagian untuk wastafel ya. Dan yang gue suka, ini proper banget. Apalagi di sini dikasih bentukannya tuh bagus ya. Dia kayak bowl besar gitu. Nah, di sini ini ada toilet. Nah, ini gue ada masuk ke area diningnya nih. Ini kan sebenarnya nggak terlalu besar ya. Gue dari ujung sini mungkin sampai sana itu sekitar 2,5 meter gitu ya. Wah, ini ada rak kabinet yang gede banget. Yang mana dia bikin mewahnya itu adalah banyak penggunaan indirect lamp di dalam. Oke, ini gue lanjut ke sini. Ini adalah bagian yang dining tadi ya. Kalau yang di sini kan tadi kan ada kayak ada aplikasi kitchen dan segala macam. Ini adalah bagian diningnya. Nah, untuk yang bagian pertamanya ini gue bisa lihat ada shelf kabinet ke atas dan ini dibikinnya itu bagus. Tapi kalau mungkin nanti kalian pengen lebih fungsional lagi, di sini mungkin bisa ditaruh makanan-makanan kecil atau mungkin di sini kayak ditaruh foto-foto keluarga kayak gitu. Ada satu lagi yang menurut gue menarik, karena ini rumahnya compact gitu ya, jadi barang-barangnya pun juga dibikin yang punya fungsinya tuh banyak gitu. Seperti ini ternyata meja teman-teman. Nih ya, mejanya tuh punya laci tuh. Laci, ada 3. Jadi lu kalau misalnya mau naro sendok, garpu, pisau gitu, ini bisa. Di sisi sini juga ada. Dan yang luar biasanya si ini tuh udah dibikin pakai model foldable gini. Dan ini cukup kokoh dan ini gampang banget tuh. Nuruninnya udah gini doang. Udah deh. Ini gue udah ada di living roomnya nih. Tadi kan itu bagian dining room ya, yang kecil banget tapi compact gitu. Nah, ini gue udah di bagian living roomnya. Di living roomnya di sini udah ada sofa, di sini juga ada meja gitu. Nah, satu lagi nih, bagian atas sana itu dia juga udah dipakein indirect lamp, LED sih biasanya sih, LED strip panjang. Rumah ini kan tadi gue bilang smart home. Jadi udah ada juga dilengkapi dengan smart home peripheral kayak gini. Ini dari Bardi, tapi pakai OS-nya Google. Oke, Google. Sorry, something's not right. Nah, Wait a few minutes and try setting up again. oke, katanya ada masalah si koneksinya. Tapi gue pengen kasih tahu kalau sebenarnya si smart home-nya itu udah ada di sini dan itu udah dilengkapi sama paket pembeliannya. Nah, ini kenapa dibilang one bedroom? Karena memang ada bedroomnya. Bedroomnya kayak gini. Wah, dia ngakalin ruangannya yang tidak terlalu besar dengan konsep-konsep compact yang dipakai di sini. Salah satunya adalah dengan 3 railing yang bisa dibuka. Kok kagak ada bednya dah, kagak ada tempat tidurnya. Tempat tidurnya ada di sini. Jadi karena ini ruangannya compact, jadi furniturnya semua juga dibikin foldable. Jadi dia tuh bisa dipakai atau misalnya ketika lagi tidak diperlukan itu bisa ditaruh. Salah satunya gini. Ini ukurannya 160 kali 2 meter, berarti queen size. Queen size dibikin seperti ini. Jadi udah pasti mumpuni ya ruangannya.
Karena ini kamar, jadi di sini memang udah dikasih banyak lemari-lemari gitu. Kalau yang tadi kan lemari-lemarinya buat majang-majang gitu ya. Kalau yang ini memang lebih ke wardrobe. Terus di sini ada dikasih sofa ya. Kaca jendelanya besar. Yang mana ini bisa dibuka kok satu. Ada jendela hidupnya di sebelah situ. Yang mana kalau misalnya mungkin ini memang lebih fungsional ya. Misalnya pagi pengen ganti udara gitu, jadi nggak perlu buka pintu yang sebelah sana, cukup buka jendela di situ udah enak udaranya. Oke, lanjut satu lagi adalah ini. Wah, lu masih dapat balkon. Ini balkonnya sekitar 1 kali 2 meter ya teman-teman. View-nya ini sebenarnya ada dua pilihan, yaitu adalah Golf View sama satu lagi City View. Kalau yang di sini dapatnya adalah sebenarnya lebih ke City View, karena kalau ngomongin tentang Golf View itu arahnya ke sana gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan Vasaka Nines, ini bisa dipilih aja mana yang pengen kalian sukain, mau ke City View atau ada ke Golf View. Ya, mungkin gue pengen ngasih sedikit opini gue ya tentang apartemen Vasaka Nines gitu. Gue agak surprise sih dengan adanya si Vasaka Nines ini. Mereka punya konsep yang oke gitu ya, ngegabungin hangout place dengan apartemen. Itu sesuatu yang baru juga di BSD. Terus juga ketika gue masuk ke dalam sini, ternyata unitnya itu ngasih kesan impresi positif banget gitu. Ya, mungkin kalau dari secara harga ini bisa dikategorikan menengah ke atas gitu ya. Karena di sini starting from-nya tuh sekitar 500 jutaan gitu, sampai ada yang 1 miliar juga gitu ya. Tapi mungkin ini bisa jadi kayak referensi buat kalian misalnya mau cari apartemen-apartemen yang bagus di daerah BSD. Nah, kalau yang sekarang unit kita lihat ini kan memang udah dibikin dengan desain interior yang oke gitu ya. Tadi dilihat tuh udah ada kabinet-kabinet besar, terus juga kelihatan itu mewah-mewah banget gitu ya. Nah, kita tim Urban House juga udah dapat izin untuk lihat satu unit yang sebenarnya ini adalah yang unit kosongannya. Jadi kalian juga nanti bisa akan dapat komparasi nih mana unit yang desain interiornya udah dilengkapi, furnish gitu ya, sama dengan yang unfurnished. Ini gue udah di depan satu unit yang ini adalah unit komersial, tapi ternyata di dalam ini kita akan lihat yang 2 kamar. Kalau tadi kan sebenarnya 1 kamar tuh, tapi kita akan lihat yang ini yang 2 kamar. Oke, tuh masih diplastikin teman-teman. Ini nanti yang punya bakal bisa unboxing, unboxing pintu kalau di rumah. Oke, ini adalah dalamnya untuk yang 2 bedroom. Ini pasti akan beda dengan layout yang tadi kan cuma 1 bedroom. Kalau yang ini 2 bedroom, ada kamar 1 dan kamar 2. Dan memang secara luas bangunannya ini lebih besar daripada yang 1 bedroom tadi. Nah, gue bisa langsung ke sini. Ini adalah balkonnya. Balkonnya menurut gue nggak terlalu jauh berbeda dengan yang 1 bedroom ya. Luasnya, dan dia masih dipakein partisi kayak gini, jadi AC lu nggak akan ke expose dari luar, dan itu bagus karena clear gitu. Oke, ini ada layoutnya lagi. Yang pertama di sini ini adalah kamar 1 ya, dan dia itu ada di hook, yang mana keistimewaannya adalah penghuni yang di sini itu dapat view langsung keluar. Nice. Dan ini kacanya gede banget loh. Sini ada satu lagi kamar. Ini adalah kamarnya lebih kecil ya daripada yang sebelah sana. Mungkin itu adalah kamar orang tuanya. Kalau yang di sini adalah kamar anaknya gitu. Tapi masih dapat
satu jendela besar. Oke, ini kamar mandinya. Kamar mandinya juga udah cukup proper ya. Sama dengan yang one bedroom, tapi ini gue ngerasanya ini lebih besar. Oke, gue penasaran dengan apa lagi sih yang ada fasilitas di Fasaka 9 sini. Yuk, gue pengen tahu ada apa aja. Itu kayaknya ada si jogging track dan lain-lainnya. Kita lihat aja. Let's go. Ya, ini gue udah di salah satu fasilitasnya yang ada di Fasaka 9. Kalau lo lihat di sebelah sini, ini nantinya akan ada pool, swimming pool untuk adults. Jadi dibedain, ini untuk yang adults, dan kalau misalnya kita jalan ke sana lagi, itu adalah untuk pool yang kids. Jadi dibedain, supaya keamanannya tetap terjaga gitu. Yang anak kecil nggak masuk ke pool orang dewasa gitu. Terus fasilitas-fasilitas yang lain yang tadi gue coba lihat itu adalah jogging track. Jogging tracknya itu lumayan ya, sekitar 200 meter. Jadi cukup lah kalau misalnya kalian mau olahraga pagi gitu. Masih cukup untuk menjaga kebugaran tubuh gitu. Terus juga ada barbecue area, bisa bawa keluarga atau teman untuk barbekyuan. Kalau kalian punya hobi yoga, di sini juga dibikinin satu tempat yoga outdoor. Nah, jadi kalau misalnya lo yoga dengan angin-angin yang semilir kayak gini tuh juga bisa banget di sini. Ada tempatnya di sebelah sana. Kemudian kalau misalnya kalian punya anak, pasti kan butuh playground ya. Di sini juga udah disediain indoor dan outdoor, cukup lengkap. Dan juga kalau kalian pengen nge-gym, di sini juga udah ada fasilitasnya indoor. Itu udah cukup keren dan lengkap sih. Overall, tentang apartemen Fasaka 9 BSD, berasa sih hunian apartemen ini punya kelas, mewah. Buat kamu yang pengen punya apartemen tapi jiwa sosialitanya tinggi, ini cocok banget sih karena dia punya area lifestyle commercial center. Apalagi letaknya cukup strategis karena dekat banget dengan akses bisnis dan perbelanjaan. Ditambah dengan fitur huniannya yang smart home kekinian, harga yang masih lumayan terjangkau karena mulai dari 500 juta rupiah dan layout fleksibel yang memanfaatkan ruang, ini bisa jadi nilai plus untuk jadi hunian atau mungkin jadi properti investasi. Cukup sekian liputan Urban House ID kali ini. Kalau kamu punya request liputan properti, boleh banget nih ramein kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan follow Instagram kita. Pamit dulu ya, bye-bye!